Hai hai hai, hai sobat kita. Nah, kembali lagi nih di podcast ini kita bersama aku Anis Sofia selaku host pada podcast kali ini. Nah, oke sobat kita, narasumber kita pada kali ini adalah mahasiswa aktif dari program studi manajemen. Mungkin bisa perkenalan dulu nih Kak. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Febrianti. Kalian bisa panggil saya Bella. Saya asli Bangkalan. Ternyata Kak ini asli Madura ya Kak? Iya, betul Di sekali. sini PP atau ngekos nih Kak? PP ya, soalnya kalau ngekos tuh rumahnya terlalu deket. Jadi Oke, buang-buang setuju banget. waktu. Oke, benar sekali Kak. Nah, oke, jadi di sini kan Kakak dari program studi manajemen nih. Jadi di sini aku mau nanya-nanya seputar tentang program studi manajemen. Mungkin bisa diceritain dulu nih sama sobat kita, apa sih motivasi Kakak memilih program studi manajemen? Apalagi kan kalau kita lihat-lihat kalau mendengar kata manajemen itu kayak identik dengan hitung-hitungan nih Kak. Sebenarnya di manajemen itu gak ada hitung-hitungannya ya. Cuma ada satu mata kuliah yang pasti semua orang pasti ada. Matematika pastinya. Yang memotivasi saya untuk masuk ke prodi manajemen itu karena awalnya tuh ya karena cita-cita saya. Cita-cita saya menjadi seorang manajer itu dan atau juga bisa jadi direktur. Ya pastinya harus memasuki jurusan manajemen. Jadi alasan ini sesuai dengan cita-cita Kakak yakni seorang manajer ya Kak? Yeps. Nah, oke Kak, mungkin ini selanjutnya ada gak sih skill atau kemampuan nih yang harus dimiliki oleh mahasiswa manajemen? Sebenarnya skill ini gak cuma manajemen aja ya, cuma semua juga harus punya skill ini, yaitu memanage waktu, mengatur benar waktu sekali. dengan baik. Kalau kita nggak bisa ngatur waktu dengan baik, ya kita pasti pekerjaan kita pasti bakalan keteteran, ataupun tugas-tugas kita pasti bakalan ketinggalan semua. Ya benar banget Kak. Emang kalau memanage waktu itu sangat penting apalagi kita seorang mahasiswa yang dituntut dengan didel yang dekat gitu Kak. Deadline. Iya deadline. Nah Kak, ini selanjutnya ada gak sih pengalaman Kakak selama kuliah yang membuat Kakak ini merasa lebih siap untuk berkarir di program studi manajemen Kak? Lebih ada sih satu tugas mata kuliah manajemen pastinya. Itu ada pemberian tugas mewawancarai satu UMKM atau lebih. Kalau memilih satu UMKM itu harus bersyarat harus memiliki sertifikat dan 3 cabang. Nah ini saya memilihnya 2. Yang saya suka dari tugas ini tuh karena saya bisa berbicara langsung dengan ownernya gitu, pembisnis langsung gitu. Jadi saya bisa tahu kalau berbisnis tuh kayak gini, awal bisnis tuh kayak gini, bisa memanajemen tuh kayak gini. Jadi seperti Jadi itu. bisa mengetahui langsung di dunia kerja Iya. itu seperti apa ya Kak? Iya benar sekali. Baik Kak, nah ini kan sudah 1 semester nih kakaknya. Tentunya sudah tahu mata kuliah apa saja sih yang ada di program studi manajemen. Mungkin bisa dikasih tahu nih sama sobat kita yang ingin masuk ke program studi manajemen, apa aja sih matkul yang ada di prodi kakak? Yang ada di prodi manajemen itu ya pastinya ada pengantar manajemen, pengantar bisnis, Pancasila pasti ada, soalnya itu dasarnya kita ya. Pancasila, terus matematika, dan aduh lupa ini. Kak, jadi kalau Mungkin awal-awal banyak ya, iya. kalau awal-awal mungkin pengantar-pengantarnya saja Pasti ya Kak. ada pengantar mikro dan makro pasti. Oke Kak, ternyata pelajarannya itu sangat menarik dan Menarik dan membingungkan. Oke Kak. Nah ini kan selanjutnya nih ada gak tantangan terbesar yang kakak hadapi selama kuliah di prodi manajemen Kak? Tantangan sih selama saya berada di prodi manajemen sih nggak ada ya menurut saya. Mulus Soalnya lancar ya Kak? alhamdulillah lancar, santai Wah, teman. berarti keren sekali nih Kak. Kalau semester 1 ya, kalau semester 3 sih kurang tahu juga ya. Oke Kak, mungkin ini selanjutnya nih yang terakhir nih Kak. Ada gak sih pesan untuk para calon mahasiswa yang ingin memilih program studi manajemen? Ada. Jadi untuk para mahasiswa baru, kalau ingin masuk prodi manajemen itu ya, jangan pernah malu untuk berbicara kepada semua orang. Nah, itu kuncinya. Soalnya kalau kita malu kita gak bisa tahu benar apa-apa. Kita harus bisa nambah relasi. Dan juga di manajemen itu
harus pintar-pintar banget cari teman gitu. Berarti harus pintar-pintar cari relasi gitu ya. Benar. Kak? Oke Kak, nah ini mungkin itu saja ya teman-teman podcast pada kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Bella yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada podcast kali ini. Nah, oke sobat kita, jangan lupa stay tune terus ya di podcast ini kita. Terima kasih, sampai jumpa.